Baik, sekarang kita masuk ke poin lanjutannya. Kenapa kita kalau musibah harus bersabar dan bagaimana caranya meringankan musibah itu? Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan poin yang perlu kita jadikan pegangan dan ini pernah kita jelaskan di saat kita jelaskan contoh-contoh penyabar diantaranya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan begini, liya'zi liya'zil muslimina fi masaibihim al musibatu bih. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Ya, atau makna lainnya adalah kalau umat Islam mau terhibur dalam musibah mereka, coba lihat musibahku. Coba lihat musibahku. Jadi coba kita ingat musibah-musibah yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi, beliau pilihan. Tapi pada saat beliau dinobatkan jadi Nabi, itu ditolak oleh orang-orang Quraisy. Bahkan yang tolak pertama adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Dan musibah yang besar adalah pada saat itu selain dakwah ditolak juga Abu Lahab ini punya anak laki-laki menikah dengan anak perempuan Nabi. Langsung Abu Lahab suruh ceraikan anak Nabi. Jadi janda, ya. Dan Abu Lahab ini pernah ditanya, kenapa Anda tidak mau menerima, gitu kan? Rupanya masalahnya Abu Lahab ini menganggap Nabi Muhammad SAW ini saingannya. Karena Nabi SAW itu sangat tampan, sangat sempurna secara fisik ya, kulit, paras wajah dan segala macam. Dan ternyata Abu Lahab memiliki hal yang sama, gitu kan? Dia merasa Nabi walaupun ponakannya kayak saingannya dia. Nah, waktu Nabi Muhammad SAW ya diangkat jadi Nabi, dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi bersaing. Maka karena itu saja dia tidak mau menerima keimanan. Nah ini kadang-kadang orang begitu ya, dia nggak mau hadir di pengajian hanya karena di sana ada saingannya. Atau hanya masalah pakaian kah, masalah merek tas lah dan segala. Padahal ilmu itu dibutuhkan, ya. Ilmu agama ini pondasi dasar keimanan. Tanpa ilmu nggak bisa iman ada. Sementara kalau iman ada, seseorang akan berubah. Orang bodoh menjadi pintar, orang malas jadi perajin, orang pelit jadi dermawan, itu karena keimanan. Nah yang bisa datangkan iman itu hanya ilmu, nggak bisa. Nggak ada yang lain. Gitu kan. Dan ilmu itu didatangi dan bukan ilmu mendatangi kita. Jadi kayak Bapak Ibu longin waktu dengerin ceramah begini, datang, itu memang harus begitu ilmu. Nggak bisa kita menghayal, duduk lalu dapat ilmu tiba-tiba. Gitu kan. Seperti banyak orang-orang jahil yang mengatakan, oh dia datang dapat ilmu sendiri, tiba-tiba. Ya. Kalau nabi-nabi berbeda, memang diilhamkan kepada mereka, diwahyukan. Yaitu pun Nabi Muhammad SAW pun diajarkan oleh Jibril alaihissalam, diajarkan. Ya. Diajarkan Al-Quran, seperti hadis tentang masalah Ramadan. Kalau Nabi SAW adalah kata Jabir radhiyallahu anhu orang yang paling dermawan dan sangat dermawan di saat Ramadan di mana Jibril datang mengajarkan kepada beliau Al-Quran dan itu terjadi di setiap malamnya. Jadi Nabi SAW pun diajarkan oleh Jibril dan berapa kali Jibril ditanyakan padanya hukum-hukum oleh Nabi SAW, gitu kan? Itu seperti itulah. Jadi harus kita memang belajar datang. Nah seperti itulah. Jadi musibah ini kita ambil dan pelajari musibah Nabi Muhammad SAW dan itu banyak sekali ya. Banyak sekali dari rentetan mulai tadi ditolaknya dakwah beliau oleh pamannya sendiri, kemudian ditolak juga oleh pimpinan Quraisy yang bernama Abu Jahal. Alasannya mirip-mirip kurang lebih. Waktu Abu Jahal ditanya sama Abu Sufyan, kenapa? Menurutmu Muhammad ini benar atau salah? Dia bilang demi Allah benar. Dia bilang gitu, demi Allah benar. Ya, kenapa mereka bilang demi Allah? Karena orang-orang Quraisy itu tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tahu ciptakan langit dan bumi adalah Allah. Cuma mereka syirik. Mendatangkan patung-patung menyekutukan sama Allah. Mereka merusak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kata Abu Sufyan, kalau gitu kenapa kau tidak beriman? Kalau kau beriman, kau pimpinan kami semua bisa beriman. Kata Abu Jahal apa? Dulu julukannya di Mekah itu Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Orangnya tampan, pintar, bijaksana, kaya. Itu Abu Jahal. Diubah menjadi Abu Jahal karena kasus ini. Ya, julukannya menjadi orang yang sangat bodoh. Karena waktu ditanya sama Abu Sufyan temannya, kenapa kau tidak beri? Menurut kau Muhammad benar nggak? Benar. Ayat Al-Quran yang kita dengar benar nggak? Benar. Ya. Terus kenapa kau tidak beriman? Kalau kau beriman kami semua beriman. Dia bilang dari dulu sukunya Muhammad sama sukuku bersaing. Jadi sukunya, kalau sukunya Muhammad nyiapin makan dan minum buat jemaah haji, ada namanya Siqaya dan Rifada, pengurusan Ka'bah dan jemaah haji, itu kami, sukuku juga buat. Kalau suku Muhammad bentuk pasukan untuk bela Mekah, sukuku juga buat itu. Tapi sekarang, jadi dulu kami bersaing nih.
Tapi sekarang dari suku Muhammad keluar Muhammad sebagai nabi. Di sukuku tidak ada. Maka aku tidak mau beriman padanya. Padahal dia tahu kebenaran. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Ada orang tahu benar tapi nggak mau diikutin. Ini kejahilan gitu ya. Nah, maka musibah yang luar biasa. Abu Jahal juga nolak dakwah beliau. Abu Lahab tolak dakwah beliau. Ini orang-orang kalau beriman satu kota Mekah beriman. Beliau sholat dilemparin kotoran unta, beliau bersabar, dicaci maki setiap hari kalau ketemu orang-orang Mekah, ketemu dikatakan penyihir, penyamun, pendusta, peramal, segala macam julukan-julukan yang tidak masuk akal gitu. Sampai pun ada satu tokoh, satu suku Arab datang dari luar Mekah, kemudian dijaga di depan pintu sama orang-orang Quraisy, lalu mereka mengatakan, ada di sini satu orang dari suku kami penyihir, hati-hati jangan dengar dia, ya jangan dengar dia. Jadi usahakan kau menghindar, karena kalau kau dengar bisa kau kena sihirnya. Kata orang ini, saya pun tutup kuping saya dengan pembalut dari kain, supaya saya tidak dengar Muhammad itu bicara apa, gitu kan. Tapi saya melihat tidak sengaja Muhammad ini depan Ka'bah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau dia lagi duduk dan dia lagi merenung dan tidak ada tanda-tanda orang ini penyihir, tidak ada tanda-tanda orang ini gila, gitu kan. Karena mereka bilang gila, penyihir. Lalu dia bilang, kenapa saya harus bodoh seperti ini? Lalu dia bilang, saya cabut tutup pemilu. Lalu saya katakan, coba sampaikan apa yang kau miliki. Lalu Nabi SAW bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia kaget mendengar ini. Susunan kata bahasa Arab dengan grammar yang sempurna. Kemudian belum pernah didengar sebelumnya. Nasihat-nasihatnya sangat bagus isinya. Maka dia bilang, kamu ini bukan orang gila. Selama ini mereka berikan predikat orang gila. Maka orang itu pun masuk Islam. Gitu ya. Orang itu pun masuk Islam. Tapi seperti itulah. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Semuanya dengan penolakan. Sampai yang masuk Islam sekitar 153 orang. 83 hijrah ke Ethiopia, 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Tentu angka-angka ini masih eksklusif di antara ulama, tapi ini yang kami pernah dapat dan pegangi tentunya. Jadi banyak musibah. Di tahun ke-10 masa kenabian meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang terbaik ya, yang pernah berkhidmat dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memuji-muji Khadijah sampai dikatakan, kata Nabi SAW, 4 wanita ahli surga, pemimpin semua wanita surga adalah 4. Khadijah langsung dikasih bonus lagi anaknya Fatimah, 2 orang. Baru Maryam ibunya Isa dan juga Asy istrinya Fir'aun. Tapi ini luar biasa, ibu sama anak langsung mengambil kedudukan 2 ini. Bisa saja Fatimah itu dikasih ke wanita lain, tapi subhanallah tidak ada istri nabi-nabi yang lain pun tidak ada yang dapat ini ya, predikat ini. Jadi pemimpin ini menandakan luar biasa. Tapi di tahun 10 masa kenabian, di tahun ke-11 meninggal Khadijah. Dan meninggal juga pamannya Abu Thalib yang mendukung dakwah, maka dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan gitu ya. Itu musibah. Dari 7 orang anak Nabi, 3 laki-laki, Ibrahim, Al-Qasim sama Abdullah meninggal di masa kecilnya Nabi. Meninggal di masa kecil. Di masa kecil mereka, sehingga Nabi kehilangan 3 anak laki-lakinya. Ibrahim dari istrinya Maria, kemudian Al-Qasim dan Abdullah dari Khadijah. Lalu 4 anak perempuannya, itu 3 meninggal di masa hidup Nabi. Jadi dari 7 anak ini 6 orang meninggal di masa hidupnya. Bayangkan kita punya anak 7, 6 orang meninggal di masa hidup kita. Cuma 1 yang meninggal setelah Nabi SAW meninggal 1 tahun kemudian, yaitu Fatimah. Sisa saya meninggal di masa itu. Setelah punya kerajaan di Madinah pun, punya kedudukan, maka tetap diganggu oleh orang-orang munafik. Ya. Banyak sekali kisah dalam selama 10 tahun itu, orang-orang munafik berusaha untuk mengkhianati Nabi SAW di perang Uhud, ya, di perang Khandaq, kemudian juga di perang Tabuk, ya, di perang Hunain, di kesepakatan di umroh yang dikerjakan setelah perang Ahzab, sehingga terjadi kesepakatan Hudaybiyah, gitu kan. Itu luar biasa bagaimana perannya orang-orang munafik dalam menyakiti Nabi SAW. Tapi beliau bersabar. Makanya dengan mengingat musibahnya Nabi, maka jadi kecil musibah kita, gitu ya. Dan dalam hadis lain dikatakan, man 'azamat ya, musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwan alaihi musibatuhu. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpahku, kata Nabi. Ia akan merasa ringan menghadapi musibahnya nanti. Ternyata musibah orang-orang yang lebih soleh, ya. Kalau kita merasa diri kita soleh, maka Rasulullah SAW lebih soleh, itu jauh lebih menyakitkan, ya. Tetapi beliau bersabar. Dan kita tahu juga ada hadis Nabi SAW. Kalau Bapak Ibu mengatakan, kok ujian saya nggak selesai-selesai ya? Taulah, sadarilah, Allah tahu itu. Allah tahu, dan memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji kita karena kadar keimanan kita.
Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'a. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi SAW, al-anbiya'u thummal amthal, thummal amthalu fal amthal. Para nabi-nabi lalu kemudian orang yang mendekati level imannya nabi-nabi itu. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya, kekokohan dia. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, maka akan berat ujiannya. Wa in kana fi dini riqqah ibtuliya ala hasbi dinihi. Kalau agamanya lemah, ya, mudah sekali untuk terus dalam perbuatan dosa, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya saja. Fala yabrahul bala' bil abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah. Seorang hamba mukmin terus diuji oleh Allah sampai nanti dia berjalan di muka bumi sementara tidak ada lagi dosanya. Ya. Ada pernah seorang ikhwah kita mengatakan begini, Ustaz, dari hadits ini kok kalau saya baca saya jadi takut menambah iman saya. Karena ternyata orang beriman jadi berat ujiannya. Ya. Yang dibayangkan sama dia ini adalah musibah yang tidak menimpa orang lain kecuali dia. Bukan. Ya. Yang dimaksud di sini, kalau musibah umum, misalnya ada si A sangat soleh, level imannya misalnya angka 1 sampai angka 10 di angka 8. Sementara si B imannya cuma 3, levelnya cuma sampai angka 3 atau angka 4. Kalau si A dapat penyakit flu, si B juga dapat penyakit flu, si B lebih cepat sembuh, si A lebih lama sembuhnya. Misal si B itu sembuhnya 3-4 hari sudah sembuh. Si A bisa sampai seminggu atau 2 minggu baru sembuh. Allah lebihkan, untuk apa? Untuk menambah pahalanya dia. Jadi bukan berarti ujian itu datang yang tidak menimpa orang lain, bukan. Ujian umumnya, tapi dia lebih lama. Nah, makanya waktu keluar hadis ini, sebenarnya sebabnya waktu itu Nabi lagi demam sekali, dan ada satu sahabat yang datang, dia pegang tubuhnya Nabi dari atas selimutnya dan ternyata tembus demamnya karena panasnya. Maka sahabat itu mengatakannya, Rasulullah, Anda kena wajah ini kayak penyakit demam yang luar biasa gitu. Saya belum pernah lihat sebelumnya.